apa aja yang perlu disiapkan ya sebelum mesin itu datang di lokasi. Oke. Kembali lagi di channel YouTube CV Wijaya Aryabadi, di mana kita bergerak di bidang pembuatan mesin roll forming ya, atau mesin baja ringan orang biasanya katakan. Ini di samping saya ada adik saya, yaitu Agil Farisa, di mana dia selaku perwakilan dari manajemen untuk mengendalikan atau melakukan manajerial dari sisi produksi. Tapi mungkin lebih lengkap dan lebih jelasnya mungkin adik saya yang akan bercerita. Silakan, Dek. Oke, perkenalkan nama saya Agil Farisa. Saya di Wijaya sebagai manajemen produksi ya. Jadi ibaratnya untuk operasional dan juga koalisi kontrol di mesin itu tanggung jawab saya. Begitu juga dari timeline, kemudian improvisasi dari mesin itu semua dari saya. Dan juga di mesin ini juga, di mesin Wijaya khususnya, ada beberapa yang sudah kita improve lah dari sebelumnya, dari tempat kerjaan saya juga udah saya terapkan di sini juga gitu. Apa tempat kerja yang sebelumnya di bidang apa? Tempat sebelumnya saya kerja di ini alat berat. Alat berat. Contoh kasih apa ini, Dek Agil? Dari tempat kerja yang lama, spesifiknya yang dibawa ke Wijaya itu apa? Jadi contohnya gini, kalau di alat berat itu kan dia pasti ada hidrolik sistem. Oke. Nah, di mesin baja ringan pun juga ada hidrolik sistem. Oke. Nah, kalau sebelumnya itu masih belum ada namanya safety relief. Oke, itu untuk apa itu? Jadi untuk pengaman, ketika itu untuk mengatur pressure. Jadi ibaratnya ketika hidrolik itu buntu atau misalkan ada gaya dari luar, misalkan nih pisau hidrolik. Oke. Itu ditahan sama kayu atau apalah. Intinya yang di luarnya ditahan. Ini kalau nggak ada reliefnya, pressure-nya akan naik terus kan. Oke. Nah, itu kita terapkan di sini, kita kasih safety. Oke. Jadi ketika ditahan ada tekanan dari luar, misalkan kita atur 50 bar pressure-nya. Nah, itu akan ketahan di 50 bar. Jadi nggak akan sampai kena pompa, kemudian hose-nya, selang, terus motornya itu nggak akan sampai merambat ke sana. Berarti kalau misalnya lebih dari pressure itu dia akan efeknya itu tadi ya? Pompa, ya, hidro apa namanya dinamo dan lain-lain ya. Betul. Jadi bisa merambat ke yang lain lah. Oke. Nah, kemudian ini, Dek. Kemarin kan barusan pulang dari perjalanan dinas ya. Setting mesin di customer kita yang ada di Kepulauan Riau, Batam. Nah, kita coba akan bahas di sini apa aja yang perlu disiapkan ya sebelum mesin itu datang di lokasi. Oke. Nah, mungkin ini saya juga perlu paparkan juga, customer kita kemarin kebetulan ordernya mesin Kanal C rank spandek, ada 3 unit. Nah, mungkin ini adik saya yang lebih paham karena ketika mesin datang apa aja yang perlu diinstalasi, apa aja yang perlu dipersiapkan, apa aja dan lain-lain ya. Mungkin lebih lengkapnya silakan, Dek. Jadi kalau kebutuhan itu tergantung mesin ya. Contoh kalau misalkan kita kemarin kan ada 3 mesin spandek, Kanal C dan rank. Oke. Khususnya berarti kan yang paling besar ini spandek. Oke. Nah, kalau kita udah ada mesin spandek itu harus ada namanya alat angkat. Oke. Kalau spandek itu minimal harus ada forklift. 5 ton. Oke. Karena apa? Secara tonase coil untuk spandek itu 4 sampai 5 ton. Jadi minimal harus ada forklift gitu. Kedua, nggak cuma forklift aja, terus harus ada webbing sling. Oh, untuk apa itu webbing sling? Webbing sling itu kayak tali. Jadi nanti ibaratnya forklift kan cuma ada garpu. Iya. Nah, kalau kita masukin langsung ke coilnya, itu kan nanti susah pas naruh ke uncoiler. Uncoiler, oke. Ya, jadi harus ada webbing sling. Jadi nanti dimasukin ke dalam, nanti ditali di garpunya. Jadi yang masuk nanti itu webbing slingnya, bukan dari garpu forkliftnya. Oke. Nah, itu perlu disiapkan. Tapi kalau webbing sling itu panjang sekitar 3 meter, tonase 7 ton lah namanya gitu. Oke. Terus apalagi? Terus kemudian ini toolkit.
Jadi toolkit ya toolbox AC lah. Biasanya kalau toolbox AC itu yang paling besar nggak ada. Oke. Contoh kunci pas 24, kunci pas 30 itu nggak ada. Jadi beli toolkit AC sama kunci pas 30 dan 24. Itu karena di mesin kita kan paling besar itu 30 untuk setting pisau. Nah itu harus ada, beli ecer gitu. Terus kemudian sarung tangan wajib. Karena kalau kita udah ngomong baja ringan, itu ketika sudah material udah dipotong, itu udah tajam-tajam. Pokoknya tiap kali saya ke sana kalau nggak ada sarung tangan pasti akan sobek. Gitu. Jadi disarankan wajib harus pakai sarung tangan. Biar nggak sobek lah tangannya berdarah. Termasuk safety juga. Terus untuk ini, kan kalau hand lift butuh nggak hand lift? Kalau misalnya sudah punya forklift, hand lift tetap butuh? Nggak butuh? Nggak usah. Nah, jadi nanti kalau yang mesin kanal sedan bisa pakai forklift juga bisa. Tapi kalau ini, Dek, nek mesinnya dia cuma punya kanal C sama reng, apakah harus forklift? Nggak perlu. Apa? Hand lift. Berapa ton? 1,5 ton. 1,5 ton. Iya. Sebenarnya tonase untuk baby coil itu kan cuman sekitar 400 sampai 500 ton. Kilo. Ya kilo. 400 Kilo. sampai 500 kilo. Cuman kalau misalkan beli hand liftnya yang cuman 1 ton, ada beberapa merek Cina itu 1 ton tapi ketika dipakai untuk beban 400 kilo itu udah gak kuat konstruksinya. Oke. Jadi ibaratnya ya tergantung inilah brandnya lah. Kalau brandnya bagus bisa beli sesuai dengan tonasenya, misalkan 1 ton. Tapi kalau brandnya yang apa ya, merek-merek Cina gitu kan, dilebihi lah. Karena biasanya itu konstruksinya kurang. Oke, nah ini tadi kita sedikit ya, banyak cerita, banyak sharing terkait dengan ketika mesin datang apa aja yang perlu disiapkan terkait dengan teknikal di lapangan. Tapi kalau terkait dengan sebelum pembelian koil, nah itu pastinya dengan saya teman-teman. Jadi kita bisa hitungkan di situ perhitungan harga pokok produksi. Gitu. Nah, tapi terakhir kemarin dengan dengar kabar ya, di Agil pulang dari Batam kok bawa sampel. Untuk apa? Sampel apa? Oh iya, jadi kemarin gini, dari customer kita ketika kita sudah proses setting, produksi, hasil produksinya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan sama customer. Kemudian kemarin saya diajak ke proyek customer kita untuk melihat apa ya, sebagai perbandingan lah, misalkan kita punya produk yang produksi sendiri seperti ini profilnya dengan berat segini, kemudian yang dipakai di proyeknya dia atau kompetitor dia lah, itu profilnya berbeda. Nah itu ingin dibandingkan. Setelah itu, setelah dilihat kok sama gitu speknya. Terus ada beberapa profil yang belum dia punya. Contoh kemarin dia pengen furing sama Nok V. Ada enggak? Mana kemarin sampelnya? Sampelnya ini nih. Coba. Furingnya ini Nok V. Ya, ini Nok. Ini Nok V sampel dari customer kita yang ada di Batam ya. Ya, yang furing. Tolong Mas Ilham. Ini yang furing. Ini furing. Ini yang kemarin customer minta coba didesainkan dulu dan dibuatkan RAB-nya berapa ini. 2 mesin ini. Berarti kalau saya lihat secara testimonial ini ya cocok ya. Cocok. Jadi bayarnya cocok dengan kebutuhan mesin, baik itu pra transaksi, pasca transaksi, sehingga setelah instalasi langsung naruh sampel lagi loh, Dek. Betul. Jadi ibaratnya gini, kalau di Wijaya itu kita nggak cuman ini ya jual putus. Jadi kalau misalkan ada kendala produksi di customer, itu juga menjadi tanggung jawab Wijaya. Contoh misalkan customer produksi profilnya nggak sesuai, dimensinya nggak sesuai, itu jadi tanggung jawab kita. Jadi gimana caranya mereka bisa produksi dan bisa juga bersaing di sana. Gitu. Oke. Nah, ini ada masukan baru, insight baru dari adik saya. Nah, bagi teman-teman bapak atau ibu yang ada rencana untuk membuka bisnis bajarikan ya, silakan kunjungi kami di CV Wijaya Aryabadi ya, spesialis dan bisnis expert untuk bisnis bajaringan yang berlokasi di Pergudangan Astrio B7 Sidoarjo.
baik yang dari luar pulau ya, entah itu Sumatera, Sulawesi, Papua, NTT, NTB, kita akan siap layani. Kalaupun nanti ada rencana kunjungan, nah nanti kita akan jemput di Bandara Juanda, kita akan diskusi lebih detail lagi. Yang mana isinya semua itu kulit dan dagingnya semualah. Kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di channel-channel selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Adik Agil. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.